Kembali lagi dengan saya, Mr. Nawawi, di channel Tosita Official. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe ya, biar tahu video-video terbaru dari kita ya. Pada kesempatan hari ini, saya Mr. Nawawi akan mereview sebuah produk baru ya, barang terbaru dari Tosita, yaitu gasolin generator 4800 IE. Jadi untuk generator ini dengan daya output sekitar rate-nya standarnya dia 3800 ya, atau 3,8 kilowatt, dan dengan batas maksimum hingga 4200 kilowatt, 4200 watt atau 4,2 kilowatt. Wow, besar sekali untuk ukuran yang segini kecil, tapi dengan daya besar dan juga minimalis, bisa dibawa kemana saja, mau di tempat di mana saja, entah di gunung atau di pantai, oke. Dan untuk packagingnya sendiri, ini dia kardusnya satu tebal dan juga dua dia UV ya. Untuk dalamnya, untuk lapisan dalamnya ini sudah disertai dengan bubble. Untuk Mr. Tosi boleh minta tolong ya, jadi seperti ini ya. Di atasnya nanti dilapisi ini sudah ada lapisan bubble, dan juga di samping-sampingnya nanti juga ada. Jadi gak khawatir buat teman-teman yang pesan jaraknya jauh. Karena ada yang tanya, Mister, kalau untuk pengiriman yang jarak jauh, untuk jasa pengiriman atau ekspedisi pengirimannya aman nggak? Jangan khawatir, karena di dalam kardus sudah ada bubble. Ini dia. Oh, tebal sekali kawan. Jadi ini melingkari gensetnya. Dan juga nanti di bawahnya sudah ada styrofoamnya juga. Jadi aman. Dapat apa aja di dalamnya, Kak? Untuk dapat apa aja di sini, kita yang utama pasti, nah ini ya. Ini kita sudah dapat buku manual book ya, atau buku petunjuk beserta kartu garansinya di dalam ya. Dan untuk selanjutnya kita dapat corong pengisian oli. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung cari corong lagi, cari di sana, pinjam tetangga atau apa, pinjam teman, sudah dapat, langsung siap pakai. Lalu tidak lupa untuk kunci busi ya, seperti ini. Dan juga di sini juga kita sudah dapat obeng. Satu piece ya. Di sini obengnya bolak-balik ya. Entah teman-teman mau mode pakai yang kembang atau yang biasa, sudah ada, sudah siap, tinggal gunakan. Dan ini batang besi untuk kunci busi. Nah, ya ini pada umumnya gasolin engine pasti dapat seperti ini ya. Lalu dapat 2 buah steker atau colokan. Nah, jadi teman-teman tinggal nyambung sama kabel aja, tinggal beli kabel atau sudah ada kabel di rumah. Nah, ini sudah dapat stekernya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Lalu satu set kabel charging aki. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman yang kemungkinan mobilnya atau motornya akinya sudah ngedrop, dayanya kurang, ini sudah ada disiapkan, bisa ngisi pakai genset 4800 IE. Lalu kita juga dapat ini juga kabel output. Langsung saja kita ke bintang utamanya. Mr. Tosi boleh minta tolong? Dan seperti ini penampakan dari barangnya. Di bawahnya sudah disertai styrofoam ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi aman, tidak khawatir nanti entah bodinya pecah atau rodanya rusak, karena sudah dilengkapi dengan styrofoam. Dan juga untuk di mesinnya sendiri atau barangnya sendiri sudah dilapisi dengan plastik. Jadi teman-teman nggak khawatir nanti baret atau berdebu, karena sudah dilengkapi dengan plastik. Seperti ini. Nah, ini dia. Nah, dan seperti ini ya untuk alatnya atau mesinnya. Jadi di sini untuk mesin ini atau alat ini, dia sudah ada 2 buah roda. Jadi ketika teman-teman mau bawa kemana saja, dia lebih mudah. Dan juga sudah dilengkapi dengan ini, dia pegangan. Jadi di sini ini ditinggal ditarik aja. Nah, seperti ini. Lalu ringan, mudah. Jadi mau teman-teman bawa kemana aja itu mudah. Dari mobil atau dari motor tinggal ngangkat di sini juga mudah, dan untuk waktu narik itu
mudah gitu loh, karena sudah dilengkapi dengan 2 buah roda. Dan juga ini bisa untuk indoor dan juga outdoor. Jadi buat teman-teman yang sukanya berkemah atau gimana ya, menikmati suasana alam tapi takut dengan gelap, ingin cahaya lebih terang. Nah, ini solusinya buat teman-teman. Jadi tinggal apa itu, beli lampu yang biasanya untuk penerangan, untuk video-video kan itu bisa. Nah, itu. Jadi teman-teman untuk pengecasan HP atau apa, kadang ngumpul sama teman pengen main game. Nah, ini solusinya. Dan seperti apa penampakan dari depannya ketika digunakan? Nah, seperti ini ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini dia. Jadi di sini, ini dia ada 2 tipe untuk startnya. Dia bisa manual dan juga bisa auto. Jadi buat teman-teman, biasanya kan ada yang udah capek jalan kaki. Ini kalau untuk outdoor ya, atau di rumah udah lelah setelah selesai bekerja. Ini bisa menggunakan start otomatis. Jadi di sini sudah ada tombol. Jadi ini dia bisa pakai tombol untuk menyalakan. Atau juga ada ini remote. Di sini sudah dilengkapi dengan remote. Nah, seperti ini ya untuk remote-nya. Nah, jadi ini teman-teman sudah dilengkapi dengan gantungan. Buat teman-teman takut kalau biasanya ditaruh di mana lupa, sering lupa. Ini bisa digantungin ke celana atau ke baju. Nah, jadi seperti ini ya. Buat teman-teman mungkin yang suka lupa naruh barang. Jadi di sini sudah ada gantungan atau karabiner, bisa digantung di celana. Untuk fungsi lainnya, ini tombol untuk on off ya. Power utamanya. Di sini ada mode, ECU mode. Ini fungsinya untuk mode cepat atau mode pelan. Jadi dia mode putaran tinggi sama putaran pelan. Lalu 2 buah steker. Nah, ini di sini colokan untuk outputnya. Ini juga sudah ada output keluarnya. Dan di sini ini kabel 0 atau arde. Dan untuk output AC-nya, AC 220 volt. Di sini sudah ada 2 tempat steker ya. Seperti ini atau terminal. Nah, ini juga ada output paralelnya, ini yang kabel tadi. Lalu ini untuk DC 12 volt 8 ampere. Jadi di sini sudah ada pengecasan aki dengan DC output 12 volt 8 ampere. Jadi buat teman-teman yang untuk pengecasan aki besar-besar, jangan takut karena di sini ampernya sudah besar ya, 8 ampere. Padahal di motor-motor itu rata-rata kalau motor biasa ya, itu sekitaran 5, 4, 5 hingga 6. Dan juga ini disertai dengan ini AC reset atau DC reset ini juga ada. Jadi ini seperti pemutus arus. Suatu saat ada konsleting pada rangkaian kabel. Di sini sudah ada pemutus arus otomatisnya. Dan juga di bagian pojok kanan bawah ini ada colokan USB. Nah, terminal USB ya. 5 volt 1 ampere. Jadi buat teman-teman yang ingin mengecas HP bisa pakai di sini tanpa pakai kepala chargingnya ya atau pakai adaptornya. Langsung kabelnya colok di sini aja. Untuk olinya sendiri ini 500 ml ya. Bisa teman-teman gunakan oli motor-motor 4 tak pada umumnya sekitaran 1040 W. Nah, di situ untuk pengisiannya ada di sebelah sini. Ini dia. Dan untuk pengisian olinya kapasitasnya 500 ml. Dan untuk posisi tepatnya berada di sini. Ini dia. Ini sudah ada gambar pengisian oli. Dan untuk cara membukanya, ini tinggal diputar seperti ini. Lalu ditarik. Mudah, simple. Dan ini fungsi corongnya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung pinjam ke tetangga atau teman. Karena sudah kita siapkan. Langsung tinggal gunakan. Kayaknya tidak perlu untuk ditunjukkan untuk pengisian oli. Terus, ayo. Lanjut ya. Untuk bahan bakar atau bensin, di sini pengisiannya ada di atas ini ya. Ini dia. Ini tinggal diputar aja. Dan untuk kapasitas isinya 10 liter.
dan itu untuk 6 jam, kurang lebih 6 jam. Dan juga di sini sudah ada untuk kontrol bensinnya ya, atau fuel meter. Dan untuk perawatan seperti busi itu posisinya ada di sini ya. Sini, ini di atas. Nah, ini tinggal didorong dikit, lalu ini ditarik. Seperti ini. Untuk pemasangannya ini tinggal ditaruh seperti ini. Ini didorong dikit. Oke. Setelah pengisian oli, untuk tempat pemasangan baterai itu berada di bagian sini juga ya. Jadi kita cukup membuka 2 obeng baut, 2 biji baut. Dan di sini sudah ada tempat untuk menarik. Jadi untuk pemasangan baterai itu ada di posisi sebelah sini. Jadi dari panel depan itu dapat sebelah kiri, tepat di pengisian oli. Nah, ini di depan. Jadi di sini sudah ada ini sebuah colokan kabel merah hitam. Baterainya ada di sebelah sini. Nih. Nah, posisi baterainya ini ya di sini. Di sini sudah ada sabuk penganjing. Jadi ini tinggal dicolokin sama ini. Ini dia. Kabel merah hitam. Ini dia. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa pasang bodinya kembali. Dan untuk cara menghidupkan ya, di sini, nah ini ada tuas atau penggerak. Jadi di sini ini ada keran bensin. Teman-teman harus mengarahkan atau menempatkan posisinya di posisi on. Nah seperti ini, biar bensinnya turun. Dan untuk ini ditutup atas, ini ada fungsi yaitu pengembunan atau apa ya, untuk bahan bakarnya biar bisa diolah. Nah ini diposisikan ke posisi on. Setelah itu untuk tombol powernya kita posisikan on ya, di angka 1. Setelah itu bisa kita coba langsung pakai remote. Jadi di sini ada tanda 2 kali. Nah ini tinggal ditekan. Dan ketika untuk mematikan, ini di sini ada tanda on. Kita tekan 1 kali aja ya. Di sini saya menunjukkan cara menghidupkan atau menyalakan mesin menggunakan remote. Dan untuk fitur tombol di sini, ketika menyalakan, kita klik 1 kali. Ketika sudah menyala dan berkedip, nah itu kita klik 1 kali lagi, dan itu mesin langsung nyala. Dan ketika mau mematikan mesin atau diposisikan off, cukup klik 1 kali aja, cepat, nggak usah ditahan ya. Seperti ini saya contohkan. Ketika udah kedip, langsung kita klik lagi. Di sini untuk voltasenya udah keluar ya, 225 ya. Kalau mau matikan ketika nggak digunakan lama, power langsung taruh aja di off, biar aman. Takut ada anak kecil atau apa ditekan-tekan, jadinya kita maunya barangnya awet, gara-gara kelalaian kita dimainin anak kecil, ditekan-tekan. Nah, bahaya juga untuk anak kecilnya dan juga berbahaya juga untuk mesinnya. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba output AC-nya ya. Langsung saja kita coba. Dan di sini saya sudah menyiapkan 1 unit atau 1 buah soket terminal ya, dengan 4 soket, isi 4 soket. Lalu saya juga menyiapkan 1 mesin cut off dengan daya 2200 watt. Lalu gerinda AG
Gerinda Toshiba AG850B dengan daya 850 watt. Lalu mesin berbobot ya, berbobot beton 28 HD hammer drill dengan daya 830 watt. Dan juga saya juga menyiapkan satu buah charger ya, charger HP. Ini dia. Langsung saja kita nyalakan. Di sini saya akan menggunakan remote. Jangan lupa untuk menyalakan tombol on off-nya ya, untuk stop engine-nya. Pertama kita nyalakan dulu untuk motornya. Ya itu tadi. Jadi untuk outputnya ya, sekitaran tadi saya hitung ketemu hingga 3.900. Padahal untuk mesin ini dia dengan rata-rata outputnya itu 3.800. Dan untuk maksimalnya 4.200. Tapi mesin ini masih mampu. Wow, nice. Buat kalian yang ingin produk ini atau mau produk ini, tinggal klik di link deskripsi. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian video dari saya, Mr. Nawawi. See you next time.